kerja di negeri ini. Oh, terus kamu posisi ada di mana? Saya di Medan, Miss. Kamu di Medan. Sumatera Utara. Oke. Iya, Umur berapa kamu? 21. 21, masih begitu muda, baru lulus SMA, kerja di toko, di warung atau di mana kamu? Saya kuliah, Miss. Sebenarnya kuliah, cuman karena perekonomian keluarga, Miss. Jadi saya berniat kayak ini kerja dulu di luar negeri, cuman untuk 2 tahun aja saya kembali, saya lanjutkan kuliah saya gitu. Oke, kamu kuliah ambil jurusan apa nih? Akuntansi, Miss. Kamu kuliah di jurusan akuntansi. Kamu kuliah di jurusan? Akuntansi. Oke, sudah kuliah di jurusan akuntansi. Kenapa kamu berpikir ingin menjadi pembantu di luar negeri, Indo? Karena orang tua saya terlilit utang, Miss. Kasihan. Jadi saya maunya nanti kuliah, tunggu udah perekonomian keluarga stabil, baru saya bisa kuliah gitu. Kasihan orang tua dimarahin terus gitu, nggak tega. Oke, kamu dari Medan ya? Ya, Kau punya marga apa? saya nggak punya marga, Miss. Betawi saya. Kau dari Betawi. Oke. Tapi tahu nggak kalau ke luar negeri itu tidak semudah yang seperti yang kau pikirkan. Kamu harus belajar dulu, training dulu ada di PT. Sudah siapkah kau? Siap, Miss. Siap. Tapi Yakin? itu maaf, yakin. Tapi maaf, Miss, itu bayar atau gimana ya, Miss? Gratis, Soalnya kan gratis. Cuman di PT itu sangat berat sekali. Sudah siap belum? Kamu kuliah loh. itu saya sudah tidak kuliah, Miss, keluar. Ngerti, tapi kan kamu anak kuliahan nih. Gaya hidupmu itu Ya. beda sama dengan kami. Kami itu kadang-kadang BH hilang, celana dalam hilang. Kadang-kadang nggak seenak yang dibayangkan setelah mereka ada di luar negeri. Kamu sanggupkah Insya Allah sanggup demi orang tua. demi orang tua? Ya. Jika kamu niatnya kuat, saya tuh sangat bangga sekali. Kemarin baru ada anak dari Sulawesi, dari Manado. Dia benar-benar, suatu saat kamu akan ketemu waktu di PT. Dia itu berangkat sendiri, Nduk. Dia itu berangkat sendiri, dia nggak nanyain apa, dia berangkat dengan niatan kita kawal terus sampai dia nyampe di PT. Semangat banget orang-orang seperti inilah yang saya yakin banget dia akan sukses. Amin. Benar, karena apa? Karena kalian dari Medan nih. Iya, Dia Miss. dari Sulawesi, dia berangkat sendiri naik kapal. Kita orang-orang PT itu sampai nangis ngelihat perjuangan dia. Beda sama anak-anak yang lain dapat fee nggak? Eh, Bagaimana ada pesangon nggak? Ini anak tidak, dia berangkat sendiri sampai kita nangis. Karena anaknya masih kecil sama kayak kamu. Tapi dia berjuang sendiri pada akhirnya di PT. Dan nyampe di PT tahu nggak, Dok? Teman-temannya sudah tidur tapi dia tetap semangat belajar. Teman-temannya masih belum bangun, dia sudah bersih-bersih sendiri. Kenapa? Karena dia cuma punya kekuatan dirinya sendiri. Dia hanya meminta sama Tuhan. Karena dia nggak punya siapa-siapa. Dia di pulau luar pulau. Nah, pertanyaannya kamu sanggup nggak, Dok? Jauh, berat, sayang. Nggak apa-apa, Miss, sanggup. Karena kan sebenarnya, Miss, itu Mama juga mau ke Malaysia kan, Miss. Terus, Cuman kayak tengok dari Mama kan punya lambung, Miss. Terus mm, kan Mama nggak bisa terlalu capek gitu, Miss. Jadi kayak nggak tega. Jadi mending udah saya aja yang pergi. Nanti siap dari situ saya balik, saya ngelanjutin kuliah saya gitu. oke. Tapi kalau sudah kerja dapat uang banyak di sini bisa berkarya, kayaknya kamu nggak kuliah di sana deh. Kamu bisa kuliah di luar negeri deh. Amin. Heeh. Nah, ibumu siap nggak ditinggalin sayang? Karena Miss Yuni ngomongnya secara langsung nih. Karena beda ya, karena Miss Yuni bukan calo. Calo dapat keuntungan Ya. ya udah kamu masuk PT mau MD mau sakit mau apa nggak peduli. Tapi saya tidak. Saya ingin menanyakan, keluargamu ikhlas melepaskanmu? Ini orang tua saya dua-dua di sebelah saya, Miss, di samping. Di speaker dong, pingin dengar suara mereka. Speaker aja. Halo, Assalamualaikum. Saya ibunya. Waalaikumsalam Ibu. Kerja di luar negeri sangat berat sekali. Ibu ikhlas buat anaknya untuk bekerja menjadi pembantu Ibu. Selamat siang, Miss. Siap Bapak. Selamat Bapak. Iya, siap Bapak. Gimana Bapak? Yakin nih Bapak? Bukan kan gitu, Miss. Kalau seumpamanya, ya kan,
Kami minta tolong bertiga berangkat bisa nggak, Miss? Wah, nggak ada Bapak, jangan ngajak bercanda Bapak. Itu namanya tramigasi Bapak. Nggak ada juga anak tinggal sini karena kami bertekad mau merubah ekonomi loh, Nggak Miss. bisa Bapak, kalau Bapak menanyakan 3 orang saya nggak sanggup. Karena nggak ada. Nanti jatuhnya nggak kayak gitu konsepnya. Saya sangat bangga dengan anak Bapak yang berani keluar negeri, tapi kalau Bapak sekalian mau satu keluarga, saya katakan tidak. Karena anak ini akan cengeng suatu saat. Ya beda tempat gitu, Miss. Nggak ada Bapak. Nggak ada. Kalau perjuangan itu satu orang dulu berjuang Bapak. Kalau anakmu sudah sukses mungkin bisa bawa ibunya. Kalau anakmu sudah sukses mungkin bisa bawa bapaknya. Tapi kalau satu keluarga, pramigasi Bapak. Saya ngomongnya ceplas-ceplos karena saya bukan calo. Kalau Bapak anaknya nggak diizinkan berangkat, sebaiknya jangan berangkat. Karena di PT sangat susah sekali. Diizinkan, Miss. Tapi majikan jahat-jahat. Siap nggak, Dok? Maaf, Miss, arti jahat itu gimana, Miss? Ya cerewet. Kamu dibilang bodoh, goblok, tolol. Siap nggak dengan kata-kata kasar? Kayak Miss Yuni Ya, ngomongnya kasar, keras kayak gini, sanggup nggak kamu? sanggup, nggak apa-apa, Miss. Hmm? Soalnya gini loh, Dok, di Nggak, luar sana orang akan memberikan mimpi-mimpi yang indah, tapi saya tidak. Seandainya kamu iya, di luar negeri mendapat majikan yang baik, saya iya, ikut seneng. Tapi seandainya kamu dapat majikan yang cerewet, yang nggak ngasih makan, makan dikasih makan tapi dengan gaya mereka yang cuma makan roti aja, kamu tuh sanggup. Karena Miss Yuni pernah ngomong, tapi kalau Miss Yuni ngomongnya baik semua, kamu kaget nyampe di sini. iya. Mm-mm. Karena ngelatih mental juga ya kan, Miss? Betul. Nah, katakan sama bapakmu, karena sepertinya bapakmu berat sayang. Nggak ada orang tua yang mengizinkan anaknya merantau sendirian. Saya paham banget. Cuman kalau orang tuamu nggak ikhlas, rezekimu susah. Ya, izin, Miss. Izin. Bukan izin sayang, Tadi, tapi harus ikhlas karena izin loh sayang. Banyak anak-anak yang di PT sudah mau terbang itu nggak jadi terbang gara-gara orang tuanya itu ikhlas cuman ngomong, tapi di hati nggak ikhlas. Kan kasihan kamunya nunggu lama. Nah, sebenarnya kejadiannya gini loh, Miss, ya kan. Jujur aja kami gamblang lang gini lah ya kan. Siap. Ini ini bocah udah ibaratnya udah niat dia pertama mau ke Kamboja. Oh, Jujur jangan aja, Pak, jangan. Jangan. bentar. Jujur aja kemungkinan besok hari Senin sudah mau pembuatan paspor. Karena Aduh, ibaratnya memang tekad kami untuk merubah keluarga. Makanya saya agak berat, agak berat. Makanya saya di sini saya bimbang gitu loh, Miss. mau Makanya saya sebentar, nggak sebentar ikut, Bapak. nggak ikut. Dia mau ke Kamboja. Iya, Miss. Wah, jangan Bapak. Kalau saya merinding ini langsung. Ada 5 anak dari Medan, Bapak. Sekarang dibuat ajang permainan pesta seks. Tanpa digaji, masih disetrum, masih dikulitin kukunya. Kamboja, Bapak. Katanya cuma di depan komputer saja jadi admin, tapi kalau tidak mendapatkan uang banyak, anak itu akan dilucutin bajunya dan disetrum. Makanya itu ibaratnya kami hanya berpikir bagaimana dapat uang cepat, yaitu Nggak ada, Bapak. Nggak ada uang cepat, Bapak. karena Nggak ada. jujur aja, jujur aja kan ini kan kami sudah didesak dengan utang-utang, jadi kami udah bersasa lah gitu, Miss. Ngerti, tapi jangan, Bapak. Kalau ke Kamboja dapat uang 10 juta pun jangan. Jangan. Saya sudah menyaksikan begitu banyak anak-anak perempuan itu dari lantai 3 dilempar ke lantai 1, Bapak. Banyak anak Medan. Ini kasus yang ditangani oleh Mas Uya Kuya aja belum selesai, Bapak. Minta satu kepala 150 juta, ada 15 orang. Hampir 1 miliar lebih, dan pemerintah masih belum bisa menebus. Kemungkinan besar jika tidak ditebus mereka akan dihabisi. Saya bingung lah, Miss. Saya tidak maaf, bercanda Miss. ya, kalau ke Kamboja jangan. Iya, itulah Miss tadi yang emang agak takut-takut juga. Tadi kan nyari-nyari informasi juga kan, Miss. Kok kayaknya serem gitu. Kok kamu tiba-tiba pengen telepon Miss Yunin, Dok? Tadi dapat informasi dari kakaknya ayah nih. Wah, merinding aku, Dok. Bener,
bener, jangan. Kepalaku langsung pusing aku. Karena saya, Ini mungkin kayak, Mm-mm. iya ini mungkin kayak gimana ya? eh Kayak udah putus asa gitu Miss tadi. Iya, Nduk, berjuang, bekerjalah. Tapi jangan sampai Iya. itu. Jangan, bener, jangan. Bener, jangan. Kalau kamu pingin kerja cepat, kamu masuk PT, kerja di Malaysia dulu. Itu gajinya 6 juta, 4 juta sampai 6 juta. Kalau masuk Hong Kong masih lama. Masuk Malaysia aja ya. Malaysia boleh Miss? Boleh. Jadi antara 4 juta sampai 6 juta dan nggak potongan gaji, Indo. Boleh nak? Nggak apa-apa Miss. Oke, ke Malaysia saja ya. Karena kalau ke Hong Kong itu nunggunya sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Oh, jadi kalau misalnya saya sudah ke Malaysia nih Miss, terus Gaji saya langsung mau ke dapat, Hong Dok. Kong, Nggak usah potongan. Kamu nggak usah potongan kalau ke Malaysia. Jadi ya, kalau di Hong Kong kan masih potongan. Kalau di Malaysia nggak potongan sama sekali. Gratis. itu misalnya gini Miss, saya kan sudah di Malaysia gitu kan Miss. Nah, terus kalau di Hong Kong itu sudah buka, apakah saya bisa langsung coba ke Hong Kong gitu Miss? Hong Kong Apa harus semua selalu buka, Dok. Tapi tetap setelah finish kontrak, kamu harus pulang Indonesia dulu. Harus proses dari awal lagi. Paham? maaf Miss, itu kira-kira prosesnya berapa lama Miss? Apanya posisi berapa lama, Dok? Nah, proses untuk kita bisa bekerja di sana gitu. Kalau Malaysia 1 bulan sampai 3 bulan paling lama. Kalau Malaysia. Tapi kalau Hong Kong 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Dan kelebihan Malaysia, kamu nggak usah potongan. Kamu kerja, dapat gaji, langsung bisa kirim ke rumah, Dok. Gimana, Bapak? Itu nggak bisa dipercepat itu Miss, maaf ya Miss. Nggak apa-apa, sayang, kamu nanya. Ingat, Ya itu nggak nggak ada bisa proses yang cepat kecuali berkhayal. Proses itu harus sesuai dengan prosedur, Dok. Bagaimana kalau kamu nyampe di Malaysia disiksa majikan? Bagaimana kalau kamu nyampe Malaysia tidak digaji? Kalau prosesnya cepat. Nuntutnya ke siapa? Kan nggak bisa nuntut. iya. Lebih baik pelan, tapi pasti keamanan kamu terjamin oleh pemerintah. Daripada kamu cepat terbang, tapi cepat pulang tinggal nama. Saya ngomong belak-belakan loh, Dok, karena saya tidak ingin Ya, tipu-tipu. Mungkin terasa menyakiti, tapi kamu akan sadar. Teman-temanmu yang berangkat Kamboja, coba aja 1 bulan, 2 bulan. Mereka nggak dapat uang, Dok. Mereka dapat siksaan. Gimana? agak bingung juga Miss, soalnya kayak mama udah terdesak. Aduh, Nggak bisa, Dok. Semua yang terdesak nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang terdesak. Karena percayalah, saat kamu berusaha pasti ada jalan. Jadi kalau sangat terdesak sekali karena butuh uang, kamu harus bekerja. Ya tadi ke Kamboja, tapi pulang tinggal nama. Siap nggak? Kalau pulang tinggal nama aja nggak apa-apa. Kalau disiksa itu loh. Pingin lihat teriakan-teriakan orang yang dipukulin itu. Pingin lihat matanya dicongkel-congkel itu. kayak tadi agak ragu juga Miss. Iya, Miss Juni ngomong apa Oh, adanya. Kalau kamu masih pingin ke Kamboja, silahkan. Yang sakit bukan saya, yang sakit kamu. Miss kalau maaf ya Miss, Siap nggak apa-apa, sayang. kalau Nanya aja. lowongan kerja di Indonesia bisa nggak bisa di Medan atau di mana gitu Dia Miss? apa, sayang? Cuman tahu gitu. Kayak lowongan kerja yang stay dulu di Indonesia gitu Miss. Gaji cuma 1 juta, Sekalian Dok. Gaji cuma 1 juta, mana cukup? Hah? maksudnya sekalian nunggu terbang ke Malaysia gitu Nggak Miss. bisa, Dok. Kamu kalau ke Malaysia harus dia ada di PT.
Karena untuk ke Depnaker, untuk PAP ke BP2MI, untuk proses paspor, medikal, itu semuanya dibutuhkan kamu posisi ada di PT. Kalau kamu nggak ada di PT, nggak bisa diproses, sayang. Untuk ini, Miss, orang tua saya, Miss, Maksudnya untuk orang tuamu? kerjaan untuk ini orang tua saya gitu, bisa juga, Miss. Nggak ada, Nduk. Karena kamu masih muda. Kamu itu ada peluang. Gini loh, kamu keluar negeri dulu satu. Semendesak apa sih sampai 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 ingin keluargamu kamu boyong semua? Sampai kamu berpikir untuk ke Kamboja itu udah pikiranmu udah sempit banget loh sayang. Nyesel loh ya. Iya, karena Jangan. kayak nengok mama gitu kan, Miss, kayak kan kejebak rentenir bener-bener kayak kasar kali gitu. Saya paham. Tapi saya tidak ingin kalian terjebak di dunia lain lagi. Dunia yang Fata Morgana lebih parah daripada rentenir yang ada. Saya tahu kalian saat ini sedang putus asa. Tapi selain berusaha dan berdoa nggak ada. Karena itu kamu keluar. Tapi kalau bapak ibumu juga mau ikut kerja keluar nggak bisa sayang. Harus satu-satu. Harus proses. Cuman bilang jangan ke Kamboja. Itu pesan saya satu itu aja. Jangan. Ada yang lain lagi? Miss, kalau kami berdua nih kerja-kerja bantu di PT nggak bisa, Miss. Kita membantu gitu, Miss. Nggak ada, Pak. Di PT sudah ada orangnya semua. Saya tahu kalian itu kecewa banget, hancur banget. Tapi memang harus satu persatu. Karena dengan keadaan kayak gini pun setiap saat tuh pikiran untuk bunuh diri apa Jangan. Jangan. Kenapa? Kalian di situ nggak punya tempat tinggal kah? Seperti apa? kami di sini kami sewa cuma karena udah terlalu terlilit itu lah, Miss. Jadi ibaratnya hidup nggak tenang, jadi mana mau usaha pun susah. Kalian asli mana sih? Bukan Medan kan kalian? Kami asli Tanjung Pura, Miss. Kenapa nggak Batak. pulang kampung aja dulu untuk sementara agar anakmu bisa berangkat ke luar negeri? Orang tua sana pun lagi apa juga lagi sakit keras, jadi saya pulang takutnya langsung drop, Miss. Saya pulang langsung drop. Dan punya anak cuma satu ini aja. Ada tiga, Miss. Yang Yang dua satunya yang dua kemungkinan akan putus sekolah. umur berapa yang dua, Bapak? 17 pas mau 17 tahun nanti bulan 12 ini. Oke, yang satu 16, yang satunya? Itu kembar, Miss. Oh, kembar. Ya, kemungkinan orang tua pun putus sekolah. Dan saya pun sebagai orang tua pun bingung. Jujur aja tadi malam saya sudah hampir mau minum cairan pemutih pakaian. Ketahuan sama anak saya. Jangan, Laki-laki. Bapak. Jangan. Karena memang saya udah putus asa kali, Miss. Udah nggak tahu lagi. Bapak punya anak tiga nih, istri ada. Kalau Bapak sampai ingin mengakhiri hidup seperti itu, bagaimana mereka bisa meneruskan hidup lagi, Bapak? Tahu nggak Bapak? Tahu nggak Bapak? Saya cuma ingin bilang satu hal. Anak perempuanmu sangat kuat sekali. Saya yakin dia yang akan mengangkat harkat dan martabatmu. Butuh waktu sabar sedikit aja Bapak. Jangan sampai Bapak mengajak keluarga Bapak untuk mengakhiri hidup. Anak perempuanmu itu anak hebat loh Bapak. Tunggu sebentar lagi. Anakmu pasti sukses. Ya, Tunggu saya sebentar aja. anak-anak saya memang anak hebat, anak ngerti. Tapi keadaannya cuma makanya ya udah usaha kerjaan sana sini nggak ada.
Ini Miss suruh tunggu lagi, saya pun bingung dari mana mau ngambil orang itu. Bingung Miss, apa yang mau dilakukan. Makanya semalam ada tawar cowok ke Kamboja pun ya udah berangkat karena abah ikhlas. Ngomong ikhlasnya tuh ya dalam hati berat, tapi macam mana? Saya paham, Bapak. Cuman kalau ke Kamboja saya katakan tidak ya, Bapak ya. Benar-benar tidak untuk Kamboja. Cuman eh boleh saya cerita sedikit. Saya juga punya masa-masa sulit, Bapak. Untuk saya sampai hari ini berdiri tegar hari ini itu karena mungkin masalah saya lebih berat dibandingkan Bapak. Tapi keluarga saya memberikan dukungan. Dan kenapa saya mau membantu anak Bapak? Karena anak Bapak punya semangat lebih kuat dibandingkan saya dulu. Dan saya yakin banget anak Bapak yang akan mengangkat keluargamu. Sabar dikit aja. Izinkan dia ke luar negeri. Dia pasti bisa. Dia akan berjuang. Tapi di keluarga saya nggak ada yang mendukung, malah menjauhi saya. Iya, Saya di sini karena takut. karena kalau sudah susah itu nggak ada yang membantu Bapak. Nggak apa-apa. Jadi Bapak bisa tahu nih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nggak perlu minta bantuan sama orang lain. Bapak masih punya kaki 6. Bapak punya anak 3, kaki Bapak ada 6. Ditambah istri, ditambah dirimu sendiri. Kamu punya kaki 10 untuk melangkah, Bapak. Yakin aja anakmu itu pasti deh. Kalau secara prosedural itu 1 bulan sampai 3 bulan. Mungkin ada mukjizat buat anakmu bisa cepat terbang, kan kita juga nggak tahu. Bener nggak? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya bingung. Karena jalan satu-satunya bukan untuk mengakhiri hidup. Kasihan tuh anakmu. Akhirin hidup di sana lebih tersiksa ya kan, Miss? Eh masalah tersiksa enggaknya kita nggak tahu, Dok. Tapi satu hal, kamu nggak akan pernah bahagia dengan mengakhiri hidup seperti ini. Karena Tuhan sedang rencanakan keluargamu diangkat. Tuhan itu punya rencana indah. Kamu itu nggak akan jadi sampah kayak gini aja, Dok. Tuhan itu nggak akan biarkan orang hidup di dunia ini untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Percaya deh, kalau bapakmu sabar sedikit, ibumu sabar sedikit. Orang yang sudah menghina mereka akan tertakut sendiri, akan malu sendiri. Yang penting kamu harus ingat, kamu harus kuat. Bahkan kamu bisa lebih sukses dibandingkan dengan Miss Uni. Amin. Yakin, saya yakin banget. Tinggal kamu sanggup nggak Sanggup, Miss. berangkat ke PT? Secepatnya hubungi PT. Sanggup, Miss. Sanggup. Sanggup. Karena aku yakin banget kamu hebat, loh. Kamu hebat. Kamu bukan 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 anak yang menye-menye itu. Kamu anak hebat. Itu Sebentar. kalau Kenapa? kontrak kerja eh itu tergantung kita ya, Miss. Maksudnya tergantung kita gimana, sayang? Nah, itu kan kontrak kerja itu katanya ada yang bisa setahun, ada yang Gak 2 bisa, tahun. 2 tahun itu, sayang. 2 tahun. 2 tahun. Maksudnya kan saya kan gini kan, Miss. Itu kan emang niat saya ya udah libur, nggak usah kuliah 2 tahun aja. Makanya saya lebih cepet ya, Mak. Soalnya saya mau kuliah, benar-benar kayak mau kuliah gitu, Miss. Ngerti? Kamu harus tahu, Dok. Kalau kamu sudah bisa merasakan uang itu sendiri, maka kamu akan bahagia. Ngerti nggak? Kamu nggak akan kepikiran buat siapapun. Kamu bisa melihat ayah ibumu tersenyum itu, kamu akan lebih bahagia, sayang. Iya, bener, Miss. Mm-mm. Kayak gini walaupun kuliah gitu kan, Miss. Terus nengok mama sama abah kayak gini. Tersiksa, Miss. Tiap Iya, hari nangis. Ngerasain iya, tersiksa. Jadi kuliahnya pun kayak cemana gitu. betul. Karena itu gini loh, sebagai anak perempuan jangan memikirkan diri sendiri. Percaya deh, kamu yang akan mengangkat keluargamu. Amin. Mm-mm. Nah, sekarang telepon orang PT,
ini pegawai yang punya ini lagi umroh nih sehari ini. Orangnya lagi Iya. umroh, mungkin itu juga jawaban doa dari keluargamu atau apa. Kalau kamu masuk PT bisa secepatnya diproses. Jadi telepon dia langsung. Kalau enggak ini tak teleponin dulu, tak Itu gabungin. seperti kita. Iya. Ini PT di Malaysia nih. Iya, di Malaysia. Kamu memangnya kemana? Malaysia, Hong Kong, Singapura? Malaysia dulu, Miss, biar cepet. Oke, sebentar ya. Jadi kamu Ya, langsung Miss. komunikasi dulu sama mereka. Ah, mereka sekarang lagi umroh nih. Biar stafnya yang on by kamu, surat-suratnya kamu penuhi dulu. Jadi pertanyaan surat-suratnya, kamu tanyain surat-suratnya apa aja yang harus dipenuhin. Karena kamu ke sana pun nggak langsung ke sana, sayang. Kamu harus ada Iya, surat-suratnya. benar, Miss. Sekarang tak kasih teleponnya, kamu SMS, kamu tanyakan prosesnya itu seperti apa dan bagaimana. Ya, Oke. fokus ya Miss. sayang ya. Nanti aku Ya, hubungin Miss. kamu, nomormu tak simpen. Apapun yang terjadi sama kamu cari aku ya, Ndok ya. Ya, Miss. Mm-mm. Terima kasih banyak Aku ya, ingin Miss. aku ingin jadi saksi Tuhan, saksi buat abahmu bahwa kamu anak yang benar-benar bisa membawa harkat dan martabat keluargamu. Saya ingin menjadi saksi hidup keluarga kalian yang saat ini terpuruk, diangkat oleh Tuhan karena kamu mau berusaha dan orang tuamu merestuimu. Ngerti? Amin, amin. Yakin, Iya, Dok, kamu Miss. pasti bisa. Pasti. Pasti, ya. Ya, Sekarang tak kasih nomornya PT, terus kamu SMS syarat-syaratnya apa aja kalau mau ke Malaysia. Saya disuruh Miss Yuni. Oke? ya, Oke, terima ya. kasih. Tuhan, harus ngomong apa saya? Ya, seperti ini ya penderitaan kita semuanya, teman-teman ya. Sedih pastinya, sakit pastinya, luka pastinya ya. Saya juga nggak sanggup nih dengerin orang tua yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. Kamu langsung SMS ya, Dok ya. Syarat-syaratnya untuk masuk PT itu apa aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Perjuangan tidak mudah. Perjuangan sangat sulit. Tapi kalau J-nya sudah hilang, tinggal perjuangan dan keuangan aja yang kita cari. Sukses selalu buat kalian semua. Rintihan-rintihan ini mungkin buat kalian, tapi percayalah, saya pernah mengalaminya dan saya pernah melaluinya. Saya menapakinya satu persatu perjalanan hidup yang tidak mudah sampai saya bisa duduk di sini. Ya, di sini, di tempat ini yang kalian lihat kursinya empuk. Dulu nggak kayak gini, Mbak. Dulu saya juga berjuang me- melewatinya dengan tidak mudah. Itu aja dari saya, berjuanglah. Saya menunggu kalian sukses. Kue durung sugih, Nduk. Perjuanganmu tidak boleh berhenti sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan